Assalamualaikum, selamat datang di Bolowali. Saya Taufik Kliwon dan di sini saya akan berbagi video kisah Waliullah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. So stay tune. Terima kasih. Manaqib Waliullah Mbah Kiai Haji Dimyati bin Abdullah bin Abdul Manan Tremas. Manaqib Waliullah Mbah Kiai Haji Dimyati bin Abdullah bin Abdul Manan Tremas generated by Spices. Setiap tanggal 17 Muharram, keluarga besar pesantren Tremas Pacitan memperingati hail salah satu pengasuhnya, Kiai Haji Dimyati Abdullah. Hail bertujuan mengenang kiprah, perjuangan, dan meneladani Kiai Dimyati dalam mendidik para santri. Kiai Dimyati yang wafat pada 1934 bukan lain ialah adik dari ulama yang masyhur di bidang keilmuan, Syekh Mahfuz At-Tarmasi. Seperti yang tampak pada Jumat malam, 6/9, ribuan orang memadati kompleks pesantren Tremas Pacitan. Mereka yang terdiri dari masyarakat, santri dan alumni dari berbagai daerah dengan khidmat mengikuti peringatan Hail ke-82 dengan membaca kalimat Thoyibah Tahlil yang dipimpin oleh Rais Syuriah PCNU Pacitan Kiai Haji Abdullah. Satjat, rangkaian Hail dimulai sejak Kamis malam, 5/9. Diawali dengan seman Al-Quran dan ziarah ke makam para sesepuh Makbaroh Gunung Lembu. Tampak hadir dalam acara Hail ini, Kiai Haji Fuad Habib, Kiai Haji Lukman Harits, Kiai Haji Burhanuddin HB, Kiai Abdul Mukti, dan Kiai lainnya. Kiai Dimyati mengasuh pesantren Tremas mulai tahun 1894 hingga 1934. Kiai Dimyati memiliki peran yang sangat besar dalam membesarkan pesantren Tremas hingga dapat berkembang seperti sekarang. Ini, Kiai Dimyati lahir pada Jumat Legi, 26 Safar 1296 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 Februari tahun 1879 Masehi di Desa Tremas, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. Kiai Dimyati adalah putra keempat dari pasangan Kiai Haji Abdullah dan Nyai Aminah. Setelah belajar langsung kepada ayahnya, Kiai Dimyati muda, bersama adiknya Kiai Abdul Razak diajak ayahnya untuk menunaikan ibadah haji sambil melanjutkan studinya di Makkah, menyusul kakaknya Syekh Mahfuz, yang sudah dulu bermukim dan menjadi guru besar di sana. Kiai Haji Dimyati tak kenal lelah dalam menimba ilmu. Usia remaja Kiai Dimyati dihabiskan untuk belajar kepada para guru terbaik di masanya, khususnya di tanah Arab hingga Asia Tengah. Waktu terus bergulir, hari ke hari, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Tidak terasa hampir 16 tahun Kiai Dimyati bermukim di tanah Arab. Kesungguhannya dalam menuntut ilmu telah membuat tinggi pengetahuan agamanya. Setelah ayahnya, Kiai Abdullah, wafat di Makkah pada tahun 1894, 2 tahun kemudian Kiai Dimyati kembali ke tanah air. Kiai Dimyati kembali ke Tremas untuk meneruskan kepemimpinan pesantren Tremas, yang sejak keberangkatan Kiai Abdullah, pondok Tremas diserahkan kepada menantunya, Kiai Zaid bin Taslim Basyaiban dari Tirip, Purworejo. Sekembalinya dari Tanah Suci, Kiai Dimyati lalu menikah dengan Nyai Khatijah binti Kiai Haji Abdur Rahman pada hari Kamis 7 Rajab 1323 H, atau tanggal 6 September tahun 1905 M. Saat itu Kiai Dimyati berusia 27 tahun, sedangkan istrinya, Nyai Khadijah berusia 14 tahun. Dari pernikahan ini, Kiai Dimyati dikarunia 8 putra-putri. Berturut-turut, Nyai Hafsoh, Kiai Hamid, Nyai Hamna, Nyai Halimah, Kiai Habib, Nyai Habibah, Kiai Hasir, dan Kiai Harits. Kiai Dimyati memiliki kepribadian yang luar biasa, bersahaja dan luhur akhlaknya. Pribadinya telah mencerminkan sosok yang alim, figur seorang kiai. Sehingga wajarlah bila saat itu, banyak santri dari Nusantara yang berguru kepadanya. Karena ketinggian dan keluasan ilmu yang dimiliki oleh Kiai Dimyati, oleh para santrinya Kiai Dimyati lebih dikenal dengan panggilan Mbah Guru. Kiai Dimyati dikenal sebagai seorang kiai yang sangat alim dalam berbagai disiplin ilmu. Di antaranya alim dalam bidang ilmu fikih, ilmu faraid dan juga ahli Al-Quran. Di bawah kepemimpinan Kiai Dimyati,
Pesantren Tremas Pacitan pernah mengalami masa keemasan dengan jumlah santri mencapai 2 ribuan. Karomah dan kealimannya dalam berbagai ilmu diakui oleh para ulama Nusantara. Sentuhan Kiai Dimyati melalui pendidikan pesantren melahirkan alumni yang mumpuni di bidangnya. Antara lain, Kiai Haji Ali Maksum Rabiak, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan, Kiai Haji Muntaha Al-Hafiz Kali Beber Wonosobo, Kiai Haji Muslih Meranggen Demak, Prof. Mukti Ali, Menteri Agama RI era Presiden Soeharto, dan para kiai serta tokoh lainnya. Seperti kakaknya, Syekh Mahfuz, Kiai Haji Dimyati juga memiliki karangan kitab. Akan tetapi karya Kiai Dimyati itu hingga saat ini belum ditemukan. Hal ini lantaran pada tahun 1966 terjadi banjir bandang yang melanda Tremas. Ketinggian air konon hingga sampai atap rumah, sehingga banyak harta benda, dan tentunya kitab-kitab milik Kiai Dimyati yang ikut hanyut dan tidak terselamatkan. Kiai Dimyati memimpin pesantren Tremas kurang lebih 41 tahun. Kiai Dimyati berhasil meneruskan tonggak sejarah yang telah diwariskan oleh kakeknya, Kiai Haji Abdul Manan. Dipo Menggolo.